Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Anak-anakku sekalian, mahasiswa sekalian yang saya cinta dan saya banggakan. Hari ini kita kembali lagi mengikuti pelajaran ilmu negara. Di mana ilmu negara ini pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis, bentuk, dan tipe, jenis, dan bentuk negara. Nanti kita akan mencoba satu persatu apa itu tipe negara, kemudian jenis negara, dan bentuk negara. Nah, pada kesempatan hari ini juga saya terima kasih kalian tidak ada yang terlambat. Tapi tadi pagi saya terlambat. Karena apa? Nunggu rebutan lift sama mahasiswa. Gak ada yang mau kalah. Jadi kalau mahasiswanya udah lama juga nunggu, terpaksa saya dari jauh duduk-duduk aja. Setelah naik baru saya naik, ya kan? Daripada rebutan sama kalian. Jadi itu yang paling penting. Kemudian tadi pagi juga saya merasa tidak ada yang bisa mewakili saya untuk absensi. Nah, untuk itu perlu akhirnya tidak ada ketua kelasnya. Tadi pagi tuh nggak ada ketua kelasnya. Jadi saya sampaikan juga kepada seluruh mahasiswa tadi pagi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kalian ada 62 orang ini, kemudian ada yang bisa bantu satu orang, itu bermanfaat untuk orang lain, ya. Kemudian tidak ada ketua kelas. Jadi tadi pagi saya tunjuk volunteer siapa yang mau jadi ketua kelas, nggak ada. Lama selama 5 menit baru ada. Nah, ini sangat kasihan sekali, apalagi sudah tingkat mahasiswa tidak ada yang berani volunteer. Makanya saya ajarin dalam setiap apapun kalian harus berani angkat tangan. Pertanyaan angkat tangan, apapun angkat tangan, sehingga semuanya bisa cepat sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sekaligus juga orang yang tidak apatis. Apatis artinya bodoh. Oke. Baik, cuek katanya Bu Ari. Jadi pada kesempatan ini saya mau tanya, adakah yang tahu tentang negara? Ya, Dion, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Arti negara. Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang meliputi suatu kelompok atau golongan orang-orang yang mendiami satu daerah secara tetap dan bersatu di bawah satu pemerintahan serta memiliki kekuasaan tertinggi bebas dari kekuasaan suatu negara lain. Oke, makasih Dion. Ya, oke, makasih. Jadi negara adalah sekelompok orang yang mendiami satu wilayah tertentu dan ada pemerintahan yang mengatur pemerintahnya. Ya, oke, baik. Dan ada aturan-aturan yang diatur. Oke, makasih Dion. Baik, mahasiswa sekalian, kita berbicara tentang tipe, jenis, dan bentuk negara. Saya akan jelaskan beberapa tipe negara. Tipe negara ini ada tipe negara Timur Purba, negara Yunani Purba, negara Romawi Purba, negara abad pertengahan, dan negara hukum. Apa itu? Ya, apa itu Purba, kemudian kuno, negara Timur Purba, Romawi Purba, Yunani Purba, kemudian Romawi Purba, kemudian negara abad pertengahan, dan negara modern atau yang kita sebut dengan negara hukum. Jadi, ketika negara ini dibentuk, ya, mulai dari Timur, kemudian Yunani, kemudian Romawi, itu selalu mengedepankan tentang kekuasaan sekelompok orang yang tidak bisa dibantah. Raja adalah sebagai Tuhan. Jadi raja itu menentukan segala sesuatunya. Di Jawa kita sering sebut sabdo pandito ratu. Jadi apa yang dikatakan oleh raja itu yang akan menjadi kenyataan. Dia bisa saja membunuh masyarakatnya, bisa saja menaikkan masyarakatnya, bisa menurunkan jabatan para punggawanya dan lain sebagainya. Jadi artinya sabdo pandito ratu. Jadi apa yang dikatakan raja merupakan pendapat daripada Tuhan. Jadi itu yang disebut mulai dari zaman Timur, kemudian Yunani dengan Romawi pada daerah dan tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita bagi menjadi Timur, kemudian Yunani, kemudian Romawi, itu hampir sama semuanya, di mana masyarakatnya belum masyarakat yang secara demokratis. Segala sesuatunya ditentukan oleh raja sebagai penguasa, segala sesuatunya ditentukan siapa yang kuat. Bahkan sampai dengan zaman Romawi, ada pertentangan yang dibuat antara sekelompok penguasa dengan rakyat, sekelompok negarawan dengan gereja, sekelompok pemilik tanah, pemilik lahan dengan yang menyewa lahan. Jadi sedemikian rupa berbagai pemerintahan itu akhirnya memacu kepada pertentangan antar kelompok. Jadi ketika misalnya ada kekuasaan yang lebih besar, tentu ada kekuasaan yang termarginalisasi. Ketika ada kekuasaan yang bisa mengatur segalanya,
tentu ada kekuasaan yang diatur segalanya. Ketika satu berbicara tentang dunia, satu berbicara tentang akhirat. Itu menjadi pertentangan antar kelompok, dan itu yang pada akhirnya menandai negara-negara, bentuk negara yang disebut, tipe negara yang disebut dengan tipe kuno. Ya, kemudian masuk kepada negara abad pertengahan. Abad pertengahan apa? Negara-negara yang sudah mulai adanya demokrasi. Tetapi demokrasi itu tidak semuanya demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi sebuah demokrasi yang apabila bertentangan dengan penguasa, kembali lagi ke pasal 1. Ya, penguasa menjadi yang dominan. Nah, untuk itu maka dari abad kuno, kemudian abad pertengahan, ini menunjukkan bahwa betapa riuh rendahnya suasana pada saat itu, di mana kekuasaan menjadi satu-satunya keputusan politik dan rakyat menjadi satu-satunya yang termarginalisasi atau tidak bisa memiliki apapun. Masuk kepada sebuah negara yang disebut dengan negara hukum. Apa itu negara hukum? Sebuah negara yang pada dasarnya adalah negara yang melahirkan satu kesamaan di dalam hukum. Kesamaan di dalam setiap orang memiliki kesamaan di dalam hukum, kesamaan untuk menyampaikan pendapat, kemudian hak azazinya dijaga oleh negara, dan itu merupakan ciri-ciri dari sebuah negara hukum. Negara-negara modern pada dasarnya bertitik tolak dari sebuah negara hukum. Tanpa hukum, sebuah negara atau sebuah kelompok atau sebuah zaman tidak bisa dikatakan sebagai negara hukum, sebagai negara modern. Karena pijakan dari sebuah negara modern adalah negara hukum. Selanjutnya, kita akan dari tipe kemudian menuju ke jenis-jenis negara. Apa tuh jenis-jenis negara? Negara jajahan, negara feodal, negara agama, liberal, komunis, negara kota, negara kebangsaan, negara Islam, dan negara modern. Ini merupakan jenis-jenis. Jadi, apa sih bedanya antara tipe dengan jenis? Ya, kalau tipe itu satu masa, satu kelompok panjang, ya, di mana secara umum dapat dikatakan bahwa pada saat itu adalah zaman Timur kuno, zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, kemudian zaman abad pertengahan dan zaman negara hukum. Itu hampir sama semua ciri-cirinya. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau jenis itu, pada saat yang bersamaan masa sekarang ini, ada beberapa jenis negara. Jenis negara jajahan, feodal, agama, liberal, komunis, negara kota, kebangsaan, Islam, modern. Jadi ketika kita berbicara tentang negara modern, tetap kita berbicara tentang jenis yang berbeda. Ya, tetap ada perbedaan. Jelas ini? Amos jelas ya? Jadi bahwa di dalam negara itu, di dalam satu masa negara hukum tetap aja ada pembagian-pembagian yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, siapa lagi nih? Yang pojok baju hitam jelas ya? Jadi sama kalau misalnya tadi dalam satu zaman sama semua cirinya, tetapi di dalam negara modern saat ini, di dalam negara hukum tetap ada perbedaan. Ada perbedaan jenis-jenisnya. Jadi kalau tipe tadi satu masa, beberapa waktu, sama semua jenisnya, pola pemerintahan dari pemerintah penguasa kepada rakyatnya, tetapi sekarang setelah zaman negara modern, itu ada perbedaan. Meskipun ini kita sebut negara hukum atau negara modern, tetapi jenis-jenisnya tetap berbeda. Jelas ya? Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang tipe jenis negara. Untuk itu saya coba mau tanya, kalian bisa ngerti gak? Bisa membayangkan gak kira-kira apakah ada sebuah negara yang di dunia ini melaksanakan satu tipe, satu jenis pemerintahan secara terus-menerus, secara konsisten? Siapa kira-kira? Ya, Amos silakan. Ada Pak, contohnya Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Kedua negara ini adalah tipe negara hukum polisi dengan pemerintahan yang bersifat absolut. Kedua negara ini mengutamakan pada kepentingan umum, dan yang menentukan mana yang merupakan umum dan mana yang bukan adalah raja. Rajalah yang menentukan apa itu kepentingan umum, jadi bukan ditentukan oleh yang berkepentingan atau rakyat atau orang yang banyak. Oleh karena rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja, maka pada masa negara polisi tidak dikenal hukum administrasi negara, yang ada hanya suatu cabang ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya harus memerintah agar rakyat menjadi makmur, yang disebut Bestuurkunde atau Bestuurder. Adapun hukum administrasi negara
atau Westroots ada setelah kedudukan raja dan rakyat sama. Baik, terima kasih Amos ya. Jadi jenisnya itu adalah negara polisi atau negara yang bersifat dengan keagamaan. Jadi raja itu menentukan apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kekuasaan raja itu bersumber kepada kitab suci. Jadi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu merupakan pengejawantahan daripada raja dengan melihat sejauh mana boleh atau tidaknya sesuatu itu dilaksanakan oleh rakyatnya. Jadi keputusan raja itu adalah keputusan yang didasarkan kepada hukum agama. Jadi kalau misalnya di Brunei Darussalam dan Arab Saudi itu adalah Islam. Agama Islam yaitu Al-Quran. Kalau misalnya apa yang boleh untuk umum, apa yang tidak boleh dilakukan untuk umum, itu tergantung yang di sana. Jadi sekali lagi, Brunei Darussalam dan Arab Saudi itu benar-benar melaksanakan jenis tipe agama di dalam melaksanakan pemerintahannya. Baik, terima kasih Amos. Kemudian yang berikutnya, kita tahu bahwa dulu pernah ada keinginan rakyat untuk kita kembali atau merubah pemerintahan kita dari negara kesatuan menjadi negara federal. Kenapa itu nggak terjadi? Atau apa masalahnya? Sehingga kita tidak bisa masuk kepada negara federal. Padahal kalau kita lihat contoh-contohnya, negara-negara lain itu negara-negara federal banyak yang maju-maju. Yang misalnya Amerika, kemudian negara-negara, atau contohnya negara Amerika lah. Sebuah negara yang beberapa negara merdeka, beberapa negara yang sudah memiliki pemerintahan yang bagus, kemudian dia menjadi menjadi sebuah negara United States of Indonesia. Tapi kita yang memiliki sekarang 34 provinsi atau 37 provinsi, pada saat itu 34 provinsi nggak mau masuk kepada wilayah dibagi menjadi federal. Kira-kira apa alasannya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kemunculan gagasan negara itu, kemunculan gagasan negara serikat dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan. Juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing terhadapnya. Dalam perspektif UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan untuk mengatur kewenangannya secara lebih otonom. Tetapi jaminan konstitusionalnya mengalami reduksi. Makna karena berbagai regulasi yang lahir belakangan justru mengarah kepada sentralisasi, Pak. Terima kasih. Bagus jawabannya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kenapa kita nggak mau sebenarnya. Karena sebenarnya kita itu negara kesatuan yang sudah federal. Jadi negara kesatuan kemudian diberikan kewenangan kepada daerah-daerah yang di bawahnya untuk mengurus dirinya sendiri. Kecuali beberapa hal yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua juga ada masalah tentang sejarah. Ya, jadi kalau misalnya sejarah di kita itu kalau misalnya berubah, kita adalah sebuah negara Indonesia, kemudian ada provinsi-provinsinya yang menyatakan bahwa kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dirubah menjadi sebuah negara federal, kita melupakan sejarah yang sudah lama. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita berubah menjadi negara federal, sejarah yang sudah lama udah nggak bisa lagi kita laksanakan. Jadi asbabun nuzulnya negara kita itu menjadi rusak gara-gara kita rubah menjadi federal. Kemudian yang ketiga, bahwa tiap-tiap negara federal dulu itu memiliki undang-undang, aturan-aturan tersendiri. Kemudian dibuatlah sebuah aturan undang-undang yang mengikat negara-negara bagian. Sementara kita, yang mengikat negara-negara bagian yang lain. Sementara kita, dari pemerintah pusat, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya, apa yang kita lakukan itu jauh lebih tepat apabila kita mau masuk kepada wilayah federal. Ya, jadi sekali lagi, kita sebenarnya negara kesatuan yang menyatukan seluruh daerah-daerah, kemudian memberikan hak otonomi kepada wilayah-wilayahnya, sama dengan hak otonomi yang dilakukan oleh negara federal. Hanya kadang-kadang kita nggak pernah bersyukur, kita udah bagus, udah rakyatnya udah hebat,
sumber daya alamnya udah hebat, kita masih melihat orang lain. Padahal kalau kalian pernah sekolah di luar negeri itu hanya berapa? Hanya 1 bulan enaknya. Kalau kita misalnya ke luar negeri. Tapi kalau kita sekolah misalnya setahun, 3 tahun, bulan kedua, bulan ketiga udah nggak enak. Ya, saya pernah beberapa kali di Australia pernah, kemudian di Inggris pernah. Sebulan pertama aja yang enak. Setelah bulan kedua, enakan di Indonesia. Ya, karena apa? Karena memang situasinya, lingkungannya dan sebagainya itu sudah benar-benar sama dengan kultur budaya kita. Jadi itu dari saya pada pelajaran ilmu negara ini, dan mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya akan memberikan pertanyaan dan kemudian nanti kalian tulis, bisa dengan menggunakan Word, diketik atau dengan tulis tangan, kemudian nanti di-upload di e-learning, ya, dijawab di e-learning atau sudah ada di e-learning. Silakan kamu lihat di e-learning ada 5 pertanyaan, kamu bisa pilih, kemudian nanti malam waktunya sampai dengan jam 00.00 ya, akan saya lihat, kemudian saya akan berikan nilai kepada kalian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas pertemuan pada pagi ini, dan semoga ini akan memberikan bekal kepada kalian untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.